Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu pertama Ayu Fitri Andini dengan NIM L1C020014, kemudian Azizatul Amani L1C020015, dan Hidayatun Nupus L1C020035. Selanjutnya saya akan membacakan submateri. Pertama, pengertian, kedua, konsep utama dan konsep kunci, ketiga, contoh, dan yang keempat, kritik. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ayu Fitri Andini dengan NIM L1C020014. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Artinya di sini adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan bisa hidup jika berinteraksi dengan manusia lainnya. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Sehingga pola interaksi, pola pertukaran informasi memunculkan berbagai variabel dan perspektif yang kemudian salah satunya dikemas menjadi teori interaksi simbolik. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. Misalnya ketika kita berinteraksi atau menyapa orang lain, tentu kita akan muncul ekspektasi terhadap respon orang lain itu seperti apa kepada kita. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial. Jadi, teori interaksi simbolik merupakan sebuah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia itu membentuk sebuah makna melalui proses interaksi, dan fokus dari teori ini adalah bagaimana pentingnya konsep diri dan perspeksi yang dimiliki individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. Jadi teori interaksi simbolik dikatakan sebagai teori interaksi simbolik karena mempelajari dan mengkaji dua hal, yaitu interaksi dan simbol, yang akhirnya menjadi interaksi simbolik. Premis-premis interaksionisme simbolik. Pertama, individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik benda dan objek sosial perilaku manusia berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial. Karena itu makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa, bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu, namun juga gagasan yang abstrak. Jadi dalam berkomunikasi atau berinteraksi tentu akan memunculkan suatu makna. Jika interaksinya berbeda, maka makna yang muncul juga akan berbeda. Kemudian, makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya makna di sini adalah kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, karena yang pertama dan kedua tadi berinteraksi dengan benda atau objek sosial itu perilaku manusia, tetapi yang ketiga ini kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, konsep kunci teori interaksionisme simbolik ada 3, yaitu mind atau pikiran, self atau diri, dan society atau masyarakat.
Yang pertama adalah mind atau pikiran. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Itulah yang kita namakan pikiran. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran. Mead juga melihat pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia melakukan tindakan yang sebenarnya. Artinya di sini adalah apa yang muncul di dalam pikiran dan benak kita, itulah yang kemudian muncul dalam tindakan kita. Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu yang akan ditanggapinya. Simbol juga digunakan dalam proses berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja simbol itu tidak dipakai secara nyata, yaitu melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara tidak kelihatan individu itu menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkandung dalam reaksi-reaksi orang lain terhadap pelakunya. Maka, kondisi yang dihasilkan adalah konsep diri yang mencangkup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri sebagai objeknya. Jadi, dalam kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, tentu kita mengingat bahwa kita mengatakan A, reaksi orang lain bagaimana. Jika kita melakukan B, maka reaksi orang lain akan seperti apa, yang kemudian itu menjadi pengalaman dan masuk ke dalam otak kita. Menurut Mead, terdapat 4 tahapan tindakan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dialektis yang membedakan manusia dengan binatang. 1. Impuls merupakan dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap stimulus yang diterima. Jadi impuls ini merupakan suatu dasar pemikiran. Kedua, persepsi. Tahapan ini terjadi ketika aktor sosial mengadakan penyelidikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Jadi persepsi ini adalah pandangan kita terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, manipulasi merupakan tahapan penentuan tindakan berkenan dengan objek itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses tindakan agar reaksi terjadi secara spontanitas. Disinilah perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang, karena manusia memiliki peralatan yang dapat memanipulasi objek. Setelah melewati ketiga tahapan tersebut, maka tibalah aktor mengambil tindakan. Tahapan yang keempat disebut dengan tahap konsumsi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua adalah self atau diri. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Tetapi diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. The self juga memungkinkan orang berperan aktif dalam percakapan dengan orang lain karena adanya sharing of symbol, yang artinya seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan atau mengantisipasi apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mead menggunakan istilah significant gestures atau isyarat-isyarat yang bermakna dan significant communication dalam menjelaskan bagaimana orang berbagi makna tentang simbol dan merefleksikannya. Ini berbeda dengan binatang, misalnya anjing yang menggonggong mungkin akan memunculkan reaksi pada anjing yang lain, tetapi reaksi itu hanya sekedar insting yang tidak pernah diantisipasi oleh anjing yang pertama. Dalam kehidupan manusia, kemampuan mengantisipasi dan memperhitungkan orang lain merupakan ciri khas kelebihan manusia. Jadi, the self berkaitan dengan proses refleksi diri yang secara umum sering disebut sebagai self-control atau self-monitoring. Melalui refleksi diri itulah menurut Mead, individu mampu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan. Dengan kata lain,
orang secara tak langsung menempatkan diri mereka dari sudut pandang orang lain, dan dari sudut pandang tersebut, orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai suatu kesatuan. Myth membedakan antara I atau saya dan me atau aku, di mana I merupakan bagian yang aktif dari diri yang mampu menjalankan perilaku, sedangkan me merupakan konsep diri tentang yang lain yang harus mengikuti aturan main yang diperbolehkan atau tidak. I memiliki kapasitas untuk berperilaku yang dalam batas-batas tertentu sulit untuk diramalkan, sulit diobservasi, dan tidak terorganisir, berisi pilihan perilaku bagi seseorang. Sedangkan me memberikan kepada I arahan berfungsi untuk mengendalikan I, sehingga hasilnya perilaku manusia lebih bisa diramalkan atau setidak-tidaknya tidak begitu kacau. Karena itu, dalam kerangka pengertian the self, terkandung esensi interaksi sosial, interaksi antara I dan me. Di sini, individu secara inherent mencerminkan proses sosial. Bagian terpenting dari pembahasan myth adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek dan diri sebagai subjek, di mana diri sebagai objek ditunjukkan oleh myth melalui konsep me, sedangkan diri sebagai subjek ditunjukkan melalui konsep I. Ciri pembeda manusia dan hewan adalah bahasa atau simbol signifikan, di mana simbol signifikan haruslah merupakan suatu makna yang dimengerti bersama. Ia terdiri dari dua fase, me dan I. Dalam konteks ini, me adalah sosok diri saya sebagaimana dilihat oleh orang lain, sedangkan I, yaitu bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal itu menurut Mead menjadi sumber originalitas, kreativitas, dan spontanitas. 3. Society atau masyarakat. Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat atau society yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau me. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan terpenting Mead tentang masyarakat terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Namun, Mead dengan hati-hati mengemukakan bahwa pranata tak selalu menghancurkan individualitas atau melumpuhkan kreativitas. Mead mengakui adanya pranata sosial yang menindas stereotip ultrakonservatif, yakni yang dengan kekakuan, ketidaklenturan, dan ketidakprogresifannya menghancurkannya atau melenyapkan individualitas. Menurut Mead, pranata sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang sebaiknya dilakukan individu dalam pengertian yang sangat luas dan umum saja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi individualitas dan kreativitas. Di sini Mead menunjukkan konsep pranata sosial yang sangat modern, baik sebagai pemaksa individu maupun sebagai yang memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang kreatif. Dalam konsep teori Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik, terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. B. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. C. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. D. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak khusus dan sosial dan berinteraksi. E. Manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. F. Manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan. G. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Pada intinya, perhatian utama dari teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar.
Contoh society atau masyarakat yaitu satu, memakai barang branded berarti memunculkan perspektif orang bahwa orang tersebut memiliki kelas sosial yang tinggi. Yang kedua, anggapan merokok adalah cara meningkatkan image dalam pergaulan anak muda. Kritik dari society atau masyarakat yang pertama yaitu dipandang terlalu bercita rasa Amerika. Yang kedua dipandang terlalu sempit dalam penelitiannya. Yang ketiga memiliki pendekatan yang terlalu luas. Yang keempat terlalu umum dalam kesimpulannya. Yang kelima tidak mengkaji emosi manusia. Yang keenam hanya tertarik pada struktur lingkup sosial. Dan yang ketujuh dinilai terlalu subjektif.